Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada siang yang cerah di Kalimantan, angin sepau-sepau berhembus dari balik pepohonan, membawa aroma segar hutan tropis. Di tengah lebatnya hutan, berdiri kokoh sebuah pohon besar yang telah ada selama ratusan tahun. Di bawahnya, puluhan warga Dayak berkumpul, mengenakan pakaian adat yang penuh warna. Setiap wajah dihiasi dengan simbol perlindungan, coretan putih dari arang dan minyak akar yang menunjukkan kehormatan mereka terhadap alam. Mereka berkumpul dengan tenang, mengadakan ritual sederhana sebagai bentuk rasa syukur kepada alam dan Sang Pencipta. Pak Jaya, seorang tetua desa, berdiri di depan mereka, tongkat kayu ulin di tangannya. Tongkat itu bukan sekadar alat untuk berjalan, tapi juga simbol kebijaksanaan dan kekuatan leluhur. Sesajen yang terbuat dari hasil bumi diletakkan di atas tanah sebagai persembahan. Warga tampak damai, menikmati momen ini sebagai bagian dari kehidupan mereka yang telah turun-temurun dijaga. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu. Suara bising mesin mobil pick-up terdengar di kejauhan, makin lama makin jelas. Mobil itu masuk ke desa, diikuti oleh sekitar 20 pria yang mengenakan pakaian gamis putih bertuliskan FPI, dengan sorban melingkar di leher mereka. Sosok pria berjaket kulit hitam, dengan janggut lebat dan kacamata hitam, keluar dari mobil dan memimpin kelompok tersebut. Tanpa memberi salam atau kata sapaan, mereka langsung turun dan berjalan masuk ke tengah lapangan desa, menarik perhatian seluruh warga. Anak-anak kecil yang awalnya bermain berhenti, mengamati dengan wajah penuh tanda tanya. Warga hanya saling pandang, kebingungan dan mulai merasa ada yang tidak beres. Keadaan yang tadinya damai berubah tegang. Semua mata tertuju pada kedatangan mereka yang terasa asing dan mengancam. Ketegangan yang muncul di desa semakin terasa ketika pemimpin kelompok FPI itu melangkah maju, wajahnya tegang dan penuh keyakinan. Dengan suara lantang yang penuh amarah, ia mulai berbicara. Kami datang untuk menyelamatkan kalian dari kesesatan. Ritual kalian ini haram. Kalian menyembah pohon, menyembah setan. Kalimat itu menggelegar di udara, memecah keheningan yang sebelumnya begitu damai. Warga Dayak terdiam, tidak tahu harus bagaimana menanggapi tuduhan yang datang tanpa alasan yang jelas. Mereka sudah terbiasa hidup dengan kedamaian dan menghormati alam serta leluhur mereka. Namun kini mereka dihadapkan pada ancaman yang mengganggu keyakinan mereka. Pak Jaya, yang berdiri paling depan, tidak terprovokasi. Dengan tenang, ia mengangkat tongkat kayu ulin yang sudah menjadi bagian dari dirinya dan berkata, "Kami tidak menyembah pohon. Kami menghormati alam dan menghargai apa yang diwariskan oleh leluhur kami. Adat kami sudah ada sejak zaman dahulu, dan itu tidak salah." Suara Pak Jaya terdengar penuh kebijaksanaan, namun ketegangan tetap terasa di udara. Pria pemimpin FPI itu tidak terima dan malah semakin keras bersuara. "Kalian semua berada di jalan yang salah. Ini adalah kesesatan yang harus dihentikan." Kata-katanya seperti api yang semakin membakar suasana. Beberapa pemuda Dayak mulai menggenggam tangan mereka dengan erat, mempersiapkan diri jika keadaan semakin buruk. Namun, Pak Jaya tetap tenang, tidak membiarkan amarah menguasai dirinya. "Jika kalian ingin berdakwah, silakan, tapi jangan memaksakan keyakinan kalian pada kami," katanya dengan sabar. Namun, suasana berubah saat salah satu pria FPI menendang sesajen yang terletak di bawah pohon besar. Makanan dan bunga yang telah dipersembahkan hancur berantakan. "Ini adalah bukti kekafiran kalian," sorak pria itu, seolah ingin menghancurkan segala hal yang mereka hormati. Beberapa ibu menangis, anak-anak ketakutan, namun warga Dayak hanya bisa diam, menatap apa yang terjadi dengan hati yang penuh kekecewaan. Keheningan yang mendalam menyelimuti desa setelah insiden penghancuran sesajen itu. Pak Jaya, dengan ketenangannya, berjalan mendekat ke pohon besar, mengambil segenggam bunga yang berserakan di tanah, dan menaburkannya kembali. Ia berdoa dengan suara pelan, penuh ketulusan, meski hatinya penuh kemarahan.
Setiap kata doa yang keluar dari bibirnya seolah mengingatkan alam dan leluhur mereka bahwa ini adalah tanah yang harus dihormati, tidak hanya oleh mereka, tapi oleh siapa saja yang datang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Salah satu pria FPI, yang sepertinya sudah tidak bisa menahan emosinya, mendekat dengan kamera dan mulai merekam, mengejek dengan kata-kata kasar. "Lihat ini, orang tua gila yang menyembah pohon," ejeknya, sambil mengarahkan kamera ke Pak Jaya. Pak Jaya menoleh perlahan dan berkata dengan tenang, "Belajarlah sopan santun." Namun, pria itu malah meludah di depan Pak Jaya, sebuah tindakan yang penuh penghinaan. Tanpa peringatan, pria itu menendang sesajen bunga yang tersisa, menghancurkan simbol-simbol penghormatan mereka. Reaksi Pak Jaya tetap sabar, tetapi ketegangan di antara warga semakin meningkat. Tiba-tiba, pria itu merampas tongkat Pak Jaya, yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan leluhur. "Jimat kafir ini akan kami bakar," teriak pria itu, dengan nada penuh kebencian. Ketika tongkat itu direbut darinya, rasa terhina meluap di hati Pak Jaya. Namun, Pak Jaya tetap berdiri tegak, berusaha menahan diri. Melihat penghinaan itu, Tajo, cucu Pak Jaya, yang sejak tadi berdiri di belakang, tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan gerakan cepat, ia melompat dan merebut tongkat dari tangan pria FPI yang sedang berusaha menghinanya. "Kau sudah keterlaluan. Ini bukan hanya soal adat, ini harga diri kami," teriak Tajo dengan wajah marah, menunjukkan bahwa meskipun mereka hidup dengan kedamaian, harga diri mereka tidak akan dipermainkan. Perasaan marah dan kebencian mulai menyebar di antara pemuda Dayak, namun mereka tetap tidak mengangkat senjata, hanya menunjukkan kemarahan dengan pandangan tajam. Situasi semakin memanas setelah tongkat Pak Jaya direbut. Pria FPI itu mencoba bangkit, namun pemuda-pemuda Dayak yang melihat penghinaan itu, sudah siap dengan kemarahan yang terpendam. Tajo, yang berdiri di depan, mengangkat mandau dengan penuh tekad. "Kalian pikir kami hanya diam karena takut? Kami tahu langit dan bumi menyaksikan apa yang kalian lakukan," katanya dengan suara penuh kebanggaan dan keberanian. Meskipun ketegangan semakin meningkat, tidak ada seorang pun pemuda Dayak yang melukai pria FPI tersebut. Mereka hanya mengelilinginya, menggenggam mandau dengan erat, dan menatapnya dengan pandangan tajam penuh penyesalan. Suasana di lapangan desa berubah menjadi sangat mencekam, namun tetap penuh kedamaian. Warga Dayak, meski diliputi rasa marah dan kecewa, masih mengendalikan diri. Mereka tahu bahwa kekerasan hanya akan memperburuk keadaan dan merusak kehormatan mereka sebagai penjaga adat dan tanah leluhur. Pria FPI yang sebelumnya menantang mereka kini terlihat kebingungan, dikelilingi oleh pemuda-pemuda Dayak yang bersikap tenang namun tegas. Mereka tidak bergerak, tidak memulai perkelahian, hanya menatap dengan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap tanah dan adat mereka. Tajo, dengan mandau di tangan, berdiri tegak, mengawasi setiap gerakan pria itu dengan penuh kewaspadaan. Akhirnya, pria FPI itu mundur dengan cepat, tak mampu menahan ketegangan yang begitu berat di hadapannya. Mereka berlari terbirit-birit menuju mobil mereka, meninggalkan desa dengan wajah cemas. Warga Dayak tetap berdiri diam, tidak mengejar, tidak membalas. Namun, di mata Pak Jaya terlihat air mata yang tak bisa dibendung. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kekecewaan yang mendalam. Kesabaran mereka selama ini akhirnya pecah, dan tanah mereka, yang selama ini dijaga dengan penuh hormat, kini dihina dengan cara yang sangat kejam. Hutan dan leluhur mereka akan menyaksikan peristiwa ini, dan mereka tidak akan memaafkan perlakuan seperti ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di desa berubah drastis. Warga Dayak yang biasanya ramah kini tampak lebih tegas dan waspada. Ketegangan masih menggantung di udara. Meskipun mereka tidak menyuarakan kekesalan mereka dengan kata-kata. Mandau-mandau yang sebelumnya hanya digantung di dinding rumah kini sudah diasah dan dipersiapkan dengan teliti. Senjata tradisional itu, yang menjadi simbol keberanian dan perlindungan, kini siap digunakan jika kehadiran mereka kembali diancam. Warga tahu bahwa meskipun mereka hidup dalam kedamaian, mereka harus siap mempertahankan kehormatan dan adat mereka jika dihina lagi. Di rumah panjang, Pak Jaya memimpin rapat besar dengan tetua desa dan pemuda-pemuda. Ruangan itu dipenuhi oleh suara diskusi serius, di mana setiap orang berbicara dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab.
Tidak ada teriakan atau amarah yang keluar, hanya rencana yang dipersiapkan dengan penuh ketenangan. Mereka tahu bahwa jika para pria FPI itu kembali, mereka harus tetap menjaga kedamaian dan martabat, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan semangat menjaga tanah ini. Jika mereka kembali, kita akan berdiri bersama, kata Pak Jaya dengan suara yang penuh tekad, menyatukan semua yang hadir. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan semangat menjaga tanah ini. Kami tidak akan membiarkan siapapun menghina adat kami, karena ini adalah hidup kami, tanah kami, dan warisan leluhur kami. Mendengar kata-kata Pak Jaya, para pemuda Dayak yang hadir semakin yakin bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Mereka mempersiapkan diri dengan penuh disiplin, dan meskipun suasana tegang, mereka tetap menjaga kedamaian. Di tengah persiapan itu, Tajo, cucu Pak Jaya, berdiri dengan mata penuh semangat. Ia tahu bahwa mereka harus siap menghadapi apapun yang datang, tetapi dengan cara yang tidak melukai jiwa mereka. Dengan semangat itu, warga Dayak bersiap untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang kembali. Keesokan harinya, kekhawatiran yang sempat mereda kembali menghantui desa. Warga Dayak, yang sebelumnya tampak tenang, kini kembali siaga. Mereka tahu bahwa kedamaian yang mereka jaga bisa saja terusik kapan saja. Hari itu, mereka yang telah bersiap dalam diam, menunggu kedatangan yang tak diinginkan. Seperti yang mereka duga, para anggota FPI datang kembali. Kali ini, mereka tidak datang hanya dengan beberapa orang, tetapi dengan lebih banyak orang dan perlengkapan yang lebih lengkap. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan kata-kata kebencian dan pengeras suara yang dikeraskan. Para pria FPI kembali dengan penuh semangat untuk menyelamatkan desa, berteriak dengan lantang, "Kami akan bersihkan desa ini dari penyembah berhala." Namun, kali ini, suasana berbeda. Warga Dayak sudah siap. Para pemuda yang sebelumnya hanya mempersiapkan mandau dengan hati-hati, kini mengenakan pelindung kepala dari bulu enggang dan kain merah sebagai simbol kesiapan mereka untuk mempertahankan adat. Mereka berbaris dengan teratur, membentuk barisan yang kuat dan tak tergoyahkan. Tajo, yang berada di depan, memegang tongkat leluhur dengan penuh keberanian. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Hanya deru napas yang penuh keteguhan dan semangat. Para pemuda Dayak, dengan wajah serius namun penuh keyakinan, bergerak dengan pasti. Mereka mengelilingi para anggota FPI yang berdiri di tengah lapangan desa, menciptakan barikade hidup yang tidak dapat ditembus. Tajo berdiri di depan, memimpin dengan wajah penuh tekad, dan berkata, "Kalian tak menghormati adat. Kalian menyulut api. Sekarang kalian akan rasakan panasnya." Melihat kesiapan yang tak tergoyahkan itu, para anggota FPI mulai panik. Beberapa dari mereka mulai mundur, ketakutan dengan tekad yang terlihat di mata para pemuda Dayak. Mereka berlari terbirit-birit, meninggalkan desa dengan kekalahan yang memalukan. Namun, warga Dayak tidak mengejar mereka. Mereka tetap berdiri tegak, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Keberanian mereka tidak hanya terukur dari fisik, tetapi dari keteguhan untuk menjaga martabat dan adat mereka. Cerita tentang keberanian mereka kini tersebar, mencatatkan kemenangan yang lebih besar daripada sekedar fisik. Mereka tidak hanya melindungi adat, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada ketenangan dan kehormatan yang dijaga dengan penuh kesabaran. Mereka akhirnya didengar, tidak hanya oleh dunia luar, tetapi juga oleh leluhur mereka yang selalu mengawasi mereka dengan bangga.